Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafun Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Ila anqal wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi, dan diriwayatkan dari Abi Bakrah. Siapa? Beliau bernama Nufai Ibnul Harith Al-Thaqafi. Biasanya Al-Thaqafi ini dari Taif ya. Radhiyallahu an, semoga ridho Allah kepada Nufai bin Harith. Anna Nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Idzal taqa al-muslimani, apabila berjumpa al-muslimani, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan membawa kedua pedangnya, masing-masing bawa pedang, saling membunuh, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata al-muslimani di sini ada isyarat bahwa keduanya memang muslim, bukan munafik yang menyembunyikan kekufurannya. Tidak, memang muslim, tapi karena suatu cekcok, pertengkaran sampai saling bunuh. Kemudian fal qatil wa maqtul finnar, di sini ancaman neraka bukan berarti orang yang masuk neraka itu kafir, tidak, tapi orang muslim yang berbuat dosa besar masuk neraka. Ahlul kabair, membunuh, ini dosa besar. Dia tidak sempat bertaubat, mati ya ditebus dengan siksa neraka. Qultu, saya bertanya, ketika Rasulullah bersabda demikian, maka Nufai bin Harith bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh. Pembunuh sudah jelas ya Rasulullah, dia berdosa. Fama balul maqtul, maka apa pedulinya, apa pentingnya orang yang terbunuh sehingga dimasukkan ke neraka? Ini kan korban, kok bisa masuk neraka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berjawab, innahu kana harisun ala qatli sahibihi, sesungguhnya dia itu dulu waktu hidup ya, sangat ingin membunuh temannya tadi itu, yang membunuhnya itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata yang terbunuh matinya membawa dendam kesumat juga, maka dengan dendam dan rencana pembunuhannya itu dia dosa juga, masuk neraka. Ini niat ya, niat belum diwujudkan, malah dia jadi korban, terbunuh, masuk neraka. Gara-gara niatnya yang buruk. Wal iyadu billah. Maka beruntunglah orang yang wafatnya dalam kondisi memaafkan orang lain, tidak ada dendam, hatinya lapang. Ada seseorang yang ternyata derajatnya mulia di sisi Allah, kemudian diselidiki oleh seseorang yang tahu bahwa ada bocoran, fulan ini orang yang derajatnya mulia. Apa kira-kira amalan Anda sehingga Allah memberikan derajat yang begitu mulia? Saya sholat biasa cukup 5 waktu, andaikan ba'diyah qabliyah pun standar, tidak lebih, wajar saja.
Tidak seperti sholatnya orang yang sepanjang malam sholat, tahajudnya sekian rakaat, hajatnya sekian rakaat. Tidak. Qur'annya ya biasa. Tidak kemudian 3 hari hatam, 2 hari hatam. Zikirnya biasa, sedekahnya biasa. Biasa semua, tidak ada yang berlebihan. Bahkan mungkin sebagian amal soleh yang sunnah tidak dilakukan, yang wajib-wajib saja dilakukan. Tapi orang ini derajatnya begitu tinggi. Apa? Ternyata dia punya amalan. Sebelum tidur dia senantiasa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, malam ini sebelum saya tidur, saya sudah memaafkan seluruh orang yang telah zalim kepada saya. Sehingga di dalam hatinya 0, kosong, tidak ada dendam apapun kepada siapapun. Kadang ada orang itu menjelang tidurnya bahkan tidak bisa tidur semalam suntuk, memendam kebencian. Lebih buruk dari itu apa? Berencana melakukan kejahatan terhadap orang yang dibencinya. Kalau seandainya saya bunuh, seandainya saya sihir, seandainya saya melakukan kejahatan ini dan itu, sampai dia terlelap karena kecapean. Ya tidak sama dengan orang yang tidur dengan tenang, sebelum tidur dia sudah memaafkan siapapun pendengkinya dan orang yang zalim pada dirinya. Ini kembali lagi kepada al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuhnya masuk neraka karena membunuh, yang dibunuh masuk neraka karena memendam rencana pembunuhan, kebencian yang begitu kuat. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala bahagia. Bahagia di sini diekspresikan yadhak, tertawa. Ya subhanallah. Tentu Maha suci Allah dari sifat-sifat manusia, ya. Kita ini bukan mujassimah. Maka hal yang identik kepada fisik manusia ketika disebutkan pada zat Allah, di sini ada dua makna, ada dua pendekatan. Tafwid, menyerahkan maksudnya kepada Allah, tetapi laisa kamitslihi syai', tidak boleh dibayangkan bagaimanapun dan tidak akan bisa dibayangkan karena kita tidak mampu. Atau ditakwil sesuai yang makna yang pantas dengan kesucian Allah. Yadhak, tertawa. Maksudnya apa? Allah ridho, ya. Allah ridho. Karena biasanya identik kebahagiaan, tertawa dengan sesuatu yang disenangi, diridhoi, kan begitu. Maka ditakwil bahwa ketika Allah tertawa, Allah tersenyum, Allah bahagia, maksudnya apa? Allah ridho, kan begitu. Sehingga tidak dibayangkan fisik yang ada pada seseorang dipindahkan imajinasinya kepada zat yang maha mulia, tidak boleh. Memikirkan zatnya Allah bisa celaka karena tidak mampu. Yang kita mampu adalah melihat bagaimana sifat-sifat Allah ada pada alam semesta ini, kuasa Allah, kehendak Allah, kreasi ciptaan Allah di langit, di bumi, tumbuhan, binatang, makhluk yang ada di sekitar kita, menunjukkan ayat-ayat tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, karena itu bisa mengantarkan kita kepada keyakinan wujudnya Allah. Tidak mungkin alam yang begitu indah ini tanpa adanya pencipta. Tempat saja hunian tertata dengan baik, ada taman, ada rumah kediaman, itu ada yang membuat. Bagaimana dengan alam semesta yang begitu indah ini dengan sistem aturan yang tertib, matahari tiap pagi dari timur, sore terbenam di barat, waktunya pun teratur, di bulan tertentu ada di sebelah Khatul Istiwa, di bulan yang lain di selatan Khatul Istiwa, sehingga
menyinari permukaan bumi secara seimbang sepanjang tahunnya. Ini siapa yang mendesain kalau bukan Sang Maha Kreator? Nah ini tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Seperti apa ya sosoknya zat Allah ini? Fatahliku, celaka kalian. Akhirnya terjebak menjadi mujassimah. Mujassimah ini banyak ditemukan di kalangan orang Yahudi, Nasrani, memfisikkan Tuhan. Sehingga menurut mereka Tuhan itu sosok laki-laki berjenggot duduk di singgasana. Dalam versi yang lain Tuhan punya anak, berarti punya istri kan begitu. Semua dibantah oleh Al-Quran. Nah, kembali kepada hadis yang menjelaskan Allah tertawa, maksudnya Allah ridha. Ada dua orang yang saling membunuh. Satunya membunuh, satunya terbunuh. Tapi keduanya masuk surga. Nah, kok bisa? Nah, yang terbunuh ini dia berperang fisabilillah. Perang fisabilillah, musuhnya orang kafir. Kemudian dia terbunuh oleh orang kafir ini, si pembunuh ini. Maka mati syahid. Al-maktul fil jannah, yang terbunuh masuk surga. Si pembunuh taubat masuk Islam. Masuk Islam, kemudian dia pun mati sebagai orang muslim dan masuk surga. Al-qatil fil jannah. Jadi ini maksudnya pembunuh dan yang terbunuh masuk surga. Ada juga kisahnya siapa itu? Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah Sayyidus Syuhada, ini panglimanya para syuhada, ini pemimpinnya para syuhada. Nah, setelah membunuh Sayyidina Hamzah, tidak berapa lama masuk Islam. Di masa keislamannya Rasulullah minta agar supaya Wahsy ini tidak diperlihatkan ke wajah Rasulullah. Beliau tidak berkenan melihat wajah Wahsy. Bukan karena kebencian setelah Islamnya, enggak. Rasulullah senang, ridha seorang pembunuh pamannya masuk Islam. Tapi tidak ingin ada trauma ketika melihat wajah Wahsy yang teringat orang ini dulu pernah bunuh paman saya. Manusiawi, terngiang ingatan-ingatan itu. Dan nanti pada akhirnya merugikan Wahsy. Kalau Rasulullah tidak suka, kan akhirnya tidak ridha kepada Wahsy. Biarkan Wahsy itu sudah masuk Islam, Rasulullah ridha, tapi tidak usah, wajahnya tidak usah terlalu sering dilihat Nabi. Nah, ini malah membuat Wahsy semangat. Saya harus membuat prestasi ketika saya sudah Islam. Dulu saat saya kafir, saya merasa bangga dan berprestasi membunuh pemimpin kaum muslimin, Sayyidina Hamzah. Maka setelah saya masuk Islam, saya harus berbuat prestasi, ikut perang. Setelah Rasulullah wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar, ada peristiwa Musailimah al-Kadzdzab, orang yang mengaku-ngaku Nabi. Ini kesempatan. Saya kalau berhasil membunuh Musailimah, maka saya akan membunuh orang yang paling buruk di zaman ini. Dan itu menjadi kebanggaan. Dulu saya adalah pembunuh orang yang terbaik, Sayyidina Hamzah. Setelah saya Islam, maka saya pembunuh orang yang terburuk, Musailimah al-Kadzdzab. Ini menebus itu. Jadi ada orang yang dahulunya membunuh orang baik, taubat. Al-qatil taubat masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, Islamnya pun baik, menjadi orang yang husnul khatimah, bahkan berprestasi, berperang fisabilillah, membunuh orang yang paling dicari di zaman itu, mengaku-ngaku sebagai nabi, Musailimah al-Kadzdzab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.